Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, bagaimana kabar Anda? Pasti baik kan? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita kampung santet. Tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita masuk ke prolognya dulu. Semua yang berawal dari dendam tanpa ujung yang berakhir pada sebuah malapetaka. Durman adalah orang yang telah membawa dendam itu. Dendam yang berujung pada santet yang hampir menghabisi seluruh warga di kampung itu. Namun sebelum ia berhasil menghabisi seluruhnya, warga yang tersisa berhasil menangkap dan membunuh Durman. Tetapi ia tak benar-benar mati karena dendamnya yang masih berkibar. Tahun demi tahun telah berlalu dan kejadian kelam itu mulai terlupakan. Sekumpulan mahasiswa akan segera melaksanakan proker KKN di kampung itu. Siapa sangka kedatangan mereka akan membawa sebuah nasib buruk. Satu persatu kejadian aneh mulai menghampiri mereka. Hingga pada suatu titik sebuah kebenaran terungkap dan rahasia kelam pun terkuak. Rahasia dan kebenaran itu seharusnya tak perlu mereka ketahui. Dendam itu telah kembali bersamaan dengan malapetaka yang akan segera menghampiri. Aku masih sangat trauma jika membalas pengalaman mengerikan yang kualami selama kegiatan KKN ini. Entah mengapa rasa trauma begitu menyiksa dalam diri ini. Bayangan tentang wajah dan sosok teman-temanku masih melintas dan menghantui hari-hariku. Kegiatan KKN yang selama ini kunantikan dan kutunggu ternyata hanya membuah menjadi bumerang bagi diriku sendiri. Nyatanya tak terhitung sudah berapa kali aku pergi ke psikolog atau paranormal, tetapi mereka tak memiliki jawaban atas apa yang terjadi pada diriku. Hingga saat ini aku masih sangat ketakutan jika mengingat kejadian itu. Aku memutuskan untuk tak melanjutkan kuliah dan memilih untuk pergi dari kosanku yang tinggal di jalanan. Kerap kali aku dicap sebagai orang gila karena sikap dan perilaku yang tak etis. Aku pun menyadari ini semua berawal dari sebuah pendendam. Dendam yang mengantarku ke kampung itu, kampung damai. Tidak pantas menyebut kampung itu sebagai kampung damai tanpa banyak berbasa-basi. Selamat datang di kampung damai, nama yang terlalu indah untuk sebuah kampung yang telah merenggut nyawa-nyawa temanku. Aku lebih suka menyebutnya sebagai kampung santet. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Muhammad Anggara, aku sering dipanggil dengan sebutan Angga. Aku lahir di Palembang, Sumatera Selatan 21 November 1998. Ayahku adalah seorang guru sebuah SMA di Palembang. Sedangkan ibuku sebagai seorang staf operator di sebuah kantor. Aku memiliki dua orang kakak yang telah lulus kuliah beberapa tahun silam dan sudah mulai bekerja. Setelah lulus dari SMA, aku memutuskan untuk masuk di sebuah universitas di kota Yogyakarta dan paling membahagiakan, aku lulus dan bisa masuk ke universitas tersebut. Aku bukanlah anak yang rajin dan pintar, tetapi prestasiku tidak terburuk selama masa sekolah. Hal itulah yang membuatku selalu percaya diri. Saat awal semester dimulai, aku sudah disambut dengan banyak teman-teman. Senang rasanya, tetapi aku lebih memilih untuk berteman dengan orang-orang satu jurusanku saja. Mereka adalah Ahmad, Daniel, Gea, dan Kelia. Ahmad adalah anak dari seorang ustadz pendiri pondok pesantren di Yogyakarta. Ahmad menolak untuk masuk ke pesantren dan lebih memilih pendidikan di sekolah negeri saja. Namun Ahmad tetap dididik dengan baik oleh ayahnya sehingga ia tak lupa untuk beribadah kepada Tuhan.
Daniel adalah seorang pemuda dari suku Batak, Sumatera Utara. Ini adalah orang yang sangat pro dan patuh pada agama yang dianutnya. Dan ia selalu hadir saat ada kegiatan keagamaan. Tak terlalu banyak yang ku ketahui tentang Daniel karena aku tak terlalu akrab dengannya. Gia adalah seorang anak perempuan dari keluarga yang terpandang. Ayah Anda adalah seorang pejabat di negeri Yogyakarta. Tetapi ia tak pernah memperlihatkan atau memamerkan harta keluarganya. Gia adalah seorang perempuan tomboy yang paling berani di antara kami. Gia juga adalah orang yang paling bobrok dan terbuka pada kami. Sedangkan Kelia adalah seorang primadona di universitas kami. Ia berasal dari desa dan berusaha untuk mencari pendidikan di kota. Usaha tak mengkhianati hasil. Kelia berhasil masuk ke universitas dan mencapai prestasi yang gemilang. Kelia juga adalah gebetanku. Aku harap kalian bisa memahami makna dari perkenalan ini. Baiklah, aku akan membuka cerita kali ini dengan kata antusias. Antusias adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan dan sikapku dan teman-temanku saat ini. Kami sangat senang dan antusias ketika mendengar kabar bahwa angkatan kami akan segera melaksanakan kegiatan KKN di beberapa kampung. Kesenangan itu kembali bertambah ketika aku melihat papan pengumuman. Ternyata aku berkelompok dengan teman satu timku. Ya, mereka adalah Ahmad, Daniel, Gea, dan Kelia. Sedangkan aku menjadi ketua pimpinan. Dan nama kampung yang akan kami datangi pada kegiatan KKN ini bernama Kampung Damai. Aku sangat tidak asing dengan kampung ini. Bisa dibilang kampung ini adalah kampung yang paling terkenal di Yogyakarta. Dari yang kubaca di internet, kampung ini adalah kampung yang sangat asri, tenang dan damai. Sesuai dengan nama kampungnya. Kampung ini juga terkenal dengan warga kampungnya yang begitu sopan dan santun. Pepohonan dan rerumputan masih menghampas luas, juga adat istiadat yang masih begitu kental. Kami pun mengucap rasa syukur kepada Tuhan atas yang telah diberikannya kepada kami. Sungguh belum pernah aku merasakan antusias dan kesenangan seperti ini dalam hidupku. Hal yang tak ku ketahui dan ku sesali adalah datang ke kampung ini. Entahlah, sejak mendengar nama kampung itu perasaanku begitu senang pada awalnya. Namun berubah seketika sejak kami datang ke kampung itu. Hari saat kami akan berangkat ke kampung itu telah tiba. Kami berangkat dengan menggunakan mobilnya ayahnya Gea, yang mobilnya memang sangat luas dan bisa memuat seluruh barang-barang bawaan kami. Aku belum sempat menghubungi kedua orang tuaku kala itu karena terlalu senang berdasarkan jadwal KKN yang kulihat. Kampung yang akan kami datang itu bernama Kampung Damai. Karena memang orang di sana sangat saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Jadi bisa dibilang orang yang di sana memang hidup rukun dan damai, seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Bahkan saat kami sampai di gerbang masuk daerah kampung, kami sudah disambut oleh seorang yang mengaku sebagai tetua di kampung itu, yang menyapa kami dengan ramah, dengan senyumannya begitu lebar. Kendaraan seperti mobil ataupun motor tidak diperbolehkan masuk di daerah kampung. Meskipun jalanan yang di desa itu terbilang cukup luas, bahkan jadi kampung itu memiliki 2 jalur. Aku dan teman-temanku pun turun dari mobil dan mengambil seluruh perlengkapan yang akan kami gunakan saat melaksanakan KKN di desa itu. Aku tak menyangka bahwa orang-orang di kampung ini memang benar-benar ramah. Di kampung ini terdiri rumah baru yang besar, berarsitektur Belanda, dan ada juga rumah-rumah biasa berarsitektur kampung. Pepohonan yang begitu rindang, hamparan rumput hijau, dan anak-anak yang bermain di sekitar jalan
Namun harus kuakui bahwa kampung ini begitu ramai. Meski di jalan tak ada satupun kendaraan. Banyak orang yang berdagang di jalan. Anak-anak pun tidak harus bermain di lapangan, tetapi juga bisa bermain di jalan yang sepi. Bagai datang di belahan dunia baru, kami benar-benar terpesona dengan seluruh keindahan yang ada di kampung itu. Kesenangan benar-benar meliputi seluruh perjalanan kami, meski harus berjalan kaki. Tetapi kami tak merasakan lelah sama sekali karena begitu terpesonanya dengan keindahan kampung ini. Tetua yang kami temui di gerbang kampung mengajak kami untuk singgah ke rumahnya terlebih dahulu, sambil mencarikan tempat tinggal untuk kami dan memberitahu peraturan yang harus kami patuhi dan pantangan yang harus dihindari selama berada di kampung ini. Rasanya senang datang ke kampung ini. Rasanya sedang berada di belahan dunia lain. Aku tak menyadari bahwa kesenangan yang kurasakan itu hanya bersifat sementara. Setelah itu kami mulai mendengar seluruh hal tentang kampung ini dari tetua kampung itu. Sesampainya di rumah tetua, kami pun mendengarkan cerita Pak Tua tentang sejarah kampung ini. Teman-temanku tampak tak bersemangat. Mungkin karena memang mereka sudah kelelahan karena perjalanan tadi. Tenang saja, aku sudah memangkas cerita dari Pak Tua agar kalian. Baiklah, selamat datang di lorong waktu Kampung Damai. Kapan kampung ini mulai berdiri? Sejak masa penjajahan Belanda. Namun dahulu hanya ada beberapa rumah saja di kampung ini, karena banyak orang yang memilih untuk tinggal di pusat kota. Namun saat masa peralihan dari Belanda ke Jepang, kampung ini juga tak luput dari kejaran tentara Jepang. Orang-orang Belanda yang tinggal di kampung itu pun dibunuh dan mayatnya dikubur di bawah jalan. Kampung Damai sempat dibiarkan kosong karena masih banyak orang yang tak mengenal seluk-beluk daerah ini. Setelah kemerdekaan, orang-orang pribumi yang memiliki hak tanah di Kampung Damai pun mulai mendirikan tinggal mereka. Ada yang memodifikasi rumah milik orang Belanda, ada pula orang yang memperbaiki arsitektur yang rusak. Ada pula yang tetap memilih untuk tinggal di rumah dengan arsitektur Belanda. Dan ada pula yang hanya mendirikan gubuk kecil sebagai tempat tinggal karena kekurangan biaya untuk membangun rumah. Tetua pertama di Kampung Damai bernama Pak Karman. Pak Karman adalah seorang dukun terkenal sangat sakti. Setelah itu, tetua lanjut menceritakan tentang sosok Pak Karman yang sering dipanggil dengan Kang Arman. Aku rasa cerita Kang Karman juga harus kumasukkan dalam bagian ceritaku ini. Kang Arman adalah sosok tokoh kunci yang paling penting dalam perjalanan cerita kampung ini. Pak Karman kerap disebut sebagai Kang Karman. Konon katanya beliau telah ditinggal di kampung itu semenjak orang yang Belanda tinggal di daerah itu. Kang Arman bisa dibilang orang yang fisiknya sehat dan kuat. Meski sudah lansia, tetapi dia masih sangat kuat dan sehat untuk orang yang seusianya. Kang Arman terkenal dengan ilmunya dalam berkomunikasi dengan makhluk halus, menyembuhkan orang sakit, dan bahkan bisa menurunkan hujan. Sehingga Kang Arman dibilang adalah orang yang begitu dihormati di Kampung Damai. Namun, meski ia memiliki banyak harta, Kang Arman lebih memilih untuk hidup sederhana dan hartanya disumbangkan kepada orang yang membutuhkan, serta disalurkan untuk membangun kampung. Kang Arman pun semakin dihormati oleh seluruh warga di kampung itu. Kang Arman adalah orang yang begitu baik, meski hidup bergelimbang harta, dan Kang Arman tetap mementingkan warga dan kampung daripada dirinya sendiri. Sebut saja tetua. Setelah menceritakan tentang sosok Kang Arman, tetua itu pun turut menceritakan tentang sosok lain yang bernama Durman. Durman adalah keponakan Kang Arman yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak ia lahir. Kang Arman pada akhirnya mengurus Durman hingga ia berusia umur 8 tahun. Sejak umur 9 tahun, Durman sudah hidup mandiri.
Meski ia memiliki banyak kekurangan, tapi dia adalah orang yang pantang menyerah. Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Durman sudah berusia 18 tahun dan ia menikah seorang perempuan bernama Sulija. Memiliki 2 orang anak yang bernama Irna dan Dino. Hidup mereka pada awalnya bisa dibilang mapan karena Durman diterima bekerja di sebuah perusahaan di kota. Namun Durman akhirnya dipecat dari perusahaan dan dipenjara selama beberapa bulan setelah ia dituduh mengkorupsi uang perusahaan. Setelah mendekam di penjara selama beberapa bulan, Durman hanya bisa pulang ke kampung dengan kecewa. Durman tak menyangka bahwa karirnya akan berhenti secepat itu. Durman yang pantang menyerah, sesampainya di desa, ia mulai belajar untuk bertani di kampung. Akan tetapi, tentu saja hasil dari bekerja ia di perusahaan dengan hasil bekerja di ladang sangatlah berbeda. Tabungan mereka mulai terkuras sedikit demi sedikit hingga mereka jatuh miskin. Bahkan Durman yang tak mampu lagi membayar pajak, sehingga rumah milik Durman dan keluarganya pun disita. Hidup dalam kesengsaraan, mereka pun memutuskan untuk pergi ke ladang dan membangun sebuah gubuk kecil sebagai tempat tinggal. Pada kala itu, status sosial adalah hal yang sangat penting sehingga tak jarang ada orang yang direndahkan harga diri dan martabatnya karena memiliki kekurangan. Keluarga Durman pun tak luput dari penindasan tersebut. Mereka kerap mendapat ejekan dan cemoohan dari warga kampung. Awalnya Durman masih bisa menahan amarahnya terhadap warga kampung itu. Akan tetapi, lama-kelamaan Durman mulai muak dengan ejekan dan cemooh itu. Sehingga pada suatu hari, Durman pernah memukuli salah satu warga yang mengejek keluarganya. Warga pun tak terima hingga mereka balas memukuli Durman hingga babak belur. Kemarahan Durman kembali memuncak ketika mendapat istrinya Sunija dilecehkan oleh warga desa. Namun sayang, Durman hanya bisa mengajak Sunija pulang dalam keadaan malu karena ia tak bisa melakukan banyak hal. Durman pun mulai menaruh rasa dendam pada warga kampung itu. Ia pun menanam benih-benih dendam bagi warga kampung ini. Kesabaranku telah habis, kalian keterlaluan, telah mempermalukan istriku dan keluargaku. Aku bersumpah atas nama Tuhan, aku akan membalaskan dendamku. Tunggu saja pembalasanku. Warga kampung pun menertawai Durman dan menganggap bahwa kata-kata itu hanyalah angin lalu. Durman kembali memupuk dendam dan berusaha agar dendam tersebut berbuah dan bisa ia lampiaskan dengan cara disantap. Buah dendam bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Durman adalah penemu dari buah dendam itu sendiri. Rasa dendamlah yang menjadi pupuk bagi benih-benih itu untuk tumbuh. Dendam yang dipupuk oleh Durman benar-benar mulai tumbuh. Durman mulai bisa melihat buah dari dendam tersebut yang masih berukuran kecil. Suatu hari Durman pergi ke hutan untuk menemui pamannya, Kang Arman, untuk menuntut balas atas apa yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Durman berkata bahwa ia hendak membunuh para warga kampung itu agar mereka mendapatkan pelajaran. Tetapi Kang Arman menolak mentah-mentah permintaan Durman sembari berkata, "Durman, kamu harus tahu bahwa seluruh perbuatan pasti ada dampaknya. Menurutmu sendiri, apakah kamu siap untuk menerima dampak dari perbuatanmu ini?" Durman terdiam sejenak dan Kang Arman menimpa kata-katanya tadi. "Aku juga tak bersedia untuk membantumu, Durman. Aku turut prihatin terhadap dirimu dan keluargamu, tapi aku tidak bisa membahayakan seluruh warga kampung hanya untuk membantumu melampiaskan dendam." Durman pun berdiri dan berkata kepada Kang Arman, "Jika kau tak bisa membantuku, maka aku sendirilah yang akan membalas dendam ini. Tunggu saja, dan kau akan segera melihat pembalasanku." Durman pergi dengan marah dan membanting pintu gubuk yang Kang Arman dengan keras.
Kang Arman hanya bisa mengelus dadanya sendiri sembari berkata, "Durman, dendam tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Dendam tidak akan melukai orang, tetapi juga akan melukai dirimu sendiri." Semenjak hari itu, Durman tak pernah pulang ke rumah ataupun ke rumahnya. Warga kampung mengatakan bahwa Durman kabur bersama perempuan lain di kota, dan ada pula yang mengatakan Durman sudah bunuh diri dengan cara melompat ke jurang yang ada di hutan larangan. Tak ada yang tahu kemana menghilangnya Durman, bagai hilang ditelan bumi. Durman tak pernah menampakkan batang hidungnya di kampung itu lagi. Sunija dan anak kampung pun bisa menangis dan mengelus dada mereka atas kepergian Kang Duman. Tak ada orang kampung yang sudi mencari Durman. Mereka malah semakin mengejek dan mencemooh Sunija dan anak-anak. Bahkan ada yang berani mengatakan kepada Sunija bahwa ia adalah perempuan janda. Anak-anak Sunija pun kerap diejek sebagai anak yatim. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya Durman tak meninggal. Ia pergi untuk mencari ilmu gelap dan mulai belajar tentang sihir-sihir atau ilmu gelap dari beberapa dukun yang ia temui selama perjalanan. Dendam Durman benar-benar subur karena terus dipupuk dan disirami dengan rajin. Namun yang tak diketahui oleh Durman adalah setelah kepergiannya dari kampung itu, istri dan anak-anak itu tak kuat menahan rasa sedih istrinya untuk memutuskan menenggelamkan anaknya di sungai. Sedangkan istrinya Sunija pergi ke hutan dan melompat ke jurang karena depresi atas seluruh masalah yang terjadi. Ilmu gelap Durman mulai berkembang pesat. Durman mulai mengetes kemampuan ilmu gelap tersebut kepada orang-orang yang ia temui selama perjalanan. Setelah ilmu gelapnya dirasa telah cukup, Durman memutuskan untuk pulang kembali ke rumah damai. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, Durman akhirnya sampai di kampung itu. Tak ada orang satupun yang mengenal Durman di kampung itu, karena mereka mengira bahwa Durman telah pergi meninggalkan kampung itu. Kejutan tak hanya berhenti di sana. Saat Durman menanyakan keberadaan Sunija dan anak-anaknya, ia begitu kaget ketika mendapat istrinya Sunija telah menghabisi kedua anaknya, Irna dan Dino, dengan cara menenggelamkan mereka di sungai. Sedangkan Sunija memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara terjun ke jurang yang digadang-gadang adalah tempat bunuh dirinya, Durman. Durman tak bisa menunjukkan betapa hancur hatinya saat mendengar perkataan warga. Durman pun kembali ke gubuk lamanya, dan saat masuk ke gubuk, Durman mulai menangis dan berteriak sekencang mungkin. Durman pun tak mulai mencaci Tuhan dan mengambil tasbih lama yang biasa ia gunakan untuk beribadah. Durman berkata, "Tuhan, aku sangat membencimu pada saat ini. Aku tidak akan meminta maaf atas apa yang telah kau katakan saat ini. Aku tidak lagi mempercayaimu keberadaanmu. Bagiku, saat ini kau hanya mimpi yang dalam pikiranku. Manusia-manusia bodoh seperti aku yang pernah dahulu, tapi aku tak pernah terus-menerus membodohi diriku dengan percaya bahwa kau memang ada. Bertahun-tahun aku dan keluargaku mengharap hidayah darimu, karena aku yakin akan kebesaranmu. Nyatanya keluargaku mati sia-sia sekarang. Aku sendirian dan aku menyadari bahwa keberadaanmu hanya omong kosong belaka. Aku tak akan lagi mengharap apapun lagi darimu. Aku akan membalaskan semua dendamku ini dengan caraku sendiri." Tasbih yang ia pegang sejak tadi ia lemparkan ke lantai sekeras mungkin hingga butir-butirannya terpental kemana-mana. Ia kembali menangis dan berteriak sambil mencaci Tuhan dengan kata-kata yang paling buruk. Dendamnya semakin berkobar hingga tanpa sadar buah dari dendam itu telah matang dan siap untuk disantap. Itulah sahabat cerita dari Kampung Santet ya. Ditunggu part selanjutnya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke?